Halo Sobat Pencari Keadilan, selamat datang di Pengadilan Negeri Menggala. Sudah tahukah Anda bahwa pendaftaran perkara di pengadilan sudah bisa dilakukan secara elektronik? Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai cara pendaftaran perkara secara elektronik atau e-court. Apa itu e-court? E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online atau e-filing, pembayaran biaya panjar secara online atau e-payment, pemanggilan secara online atau e-summons, dan persidangan secara online atau e-litigasi. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Siapa saja yang bisa mengakses e-court? Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna terdaftar atau advokat, dan juga untuk pengguna insidentil atau pengguna non-advokat, yaitu perseorangan, pemerintah, dan badan hukum. Bagaimana tata cara pendaftaran secara e-court? Adapun tahap pendaftaran perkara dengan aplikasi e-court ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-court, yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung di e-court.mahkamaagung.go.id dan menekan tombol register pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah, atau badan hukum sudah bisa juga mengakses e-court dengan melakukan pendaftaran melalui datang langsung ke pengadilan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, dalam pendaftaran pengguna terdaftar harus dimasukkan email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Yang kedua, user dan password untuk pengguna insidentil hanya berlaku untuk beracara secara elektronik untuk satu perkara dan 14 hari setelah tanggal putusan. Setelah itu, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali, harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court. Yang ketiga, setelah berhasil login untuk pertama kali, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Dalam melengkapi data advokat, juga harus melengkapi dokumen advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma nomor 3 tahun 2018, yaitu KTP, berita acara sumpah, dan kartu tanda anggota atau KTA. Dengan melengkapi data advokat, pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan. Akan tetapi, untuk bisa beracara dengan menggunakan e-court, harus menunggu verifikasi dan validasi oleh pengadilan tingkat banding di mana advokat tersebut disumpah. Pada dashboard pengguna terdaftar atau insidentil memuat beberapa informasi seperti info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info pendaftaran permohonan.
Dan dari kesemua info itu memiliki info masing-masing, yaitu perkara yang berhasil mendapatkan nomor, perkara yang sudah dibayar, perkara yang belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara, sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran perkara dengan memilih menu pendaftaran perkara dan memilih sesuai kebutuhan jenis perkara, yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana online, dan permohonan online. Apabila telah dipilih, maka selanjutnya pilih tambah gugatan. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Setelah memilih pengadilan, pengguna akan mendapatkan nomor register online dan barcode, akan tetapi bukan nomor perkara. Khusus untuk pengguna terdaftar atau advokat, harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara, yaitu penggugat, tergugat, dan turut tergugat jika ada. Pengisian data ini juga mencantumkan alamat para pihak, sehingga biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan. Tahap berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan upload berkas, berkas gugatan, persetujuan prinsipal, dan bukti awal diupload dalam tahapan upload berkas gugatan. Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar, akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM atau e-SKUM yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Dan sebaliknya, apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara. Pengguna setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pemberitahuan tersebut akan masuk ke dalam email pengguna. Pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran. Kemudian, pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi. Dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan. Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik, selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini, pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal. Demikianlah video informasi layanan kepaniteraan perdata, yaitu mengenai tata cara pendaftaran perkara dengan e-court. Semoga bermanfaat. Terima kasih.